Bismillahirrahmanirrahim. Review of Religion tahun ini menayangkan program God Summit, yakni berkenaan dengan keberadaan wujud Allah Ta'ala. Mereka pun meminta kepada saya untuk menyampaikan sesuatu berkenaan dengan hal ini. Saat ini saya akan sampaikan beberapa peristiwa berkenaan dengan pengabulan doa. Namun sebelum itu, saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam yang penuh hikmah dan ma'rifat berkenaan dengan hal itu, yang darinya dapat diketahui bahwa apa itu doa dan doa yang seperti apa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Secara singkat akan saya sampaikan. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda dalam satu kesempatan, "Aku katakan dengan sejujurnya, jika seseorang menangis di hadapan Allah Ta'ala dengan kerendahan hati yang luar biasa, maka itu dapat menggerakkan dan menarik rahmat karunia Allah Ta'ala." Yakni jika di hadapan Allah Ta'ala seseorang menyampaikan sesuatu yang timbul dari hati disertai ratapan, maka Allah Ta'ala akan mencurahkan karunia-Nya dan menganugerahkan pengabulan bagi doa-doanya. Lalu bersabda, doa seseorang mengambil bentuk yang luar biasa dan menunjukkan efek yang menakjubkan, dan faktanya adalah dengan doa-doalah Tuhan kita dapat dikenali. Beliau alaihissalam lebih lanjut bersabda, doa membawa hasil yang luar biasa, namun orang yang memanjatkan doa tidak memahami adab berdoa yang diperlukan untuk pengabulan doa. Dan jika dapat memahaminya, lalu memanjatkan doa dengan benar, menangis dan meratap di hadapan Allah Ta'ala, menyampaikan segala keperluan, dan memenuhi segala persyaratan terkabulnya doa dalam corak yang hakiki, maka Allah Ta'ala akan mendengarkan doa-doa, dan dengan itulah Allah Ta'ala memberikan bukti akan keberadaannya. Dalam satu kesempatan beliau alaihissalam bersabda, barang siapa yang ketika menghadapi kesulitan dan musibah berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu mengharapkan solusi dari segala kesulitannya, dengan syarat menyampaikan doa tersebut pada puncaknya, maka ia akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hakiki dari Allah Ta'ala. Dengan syarat menyampaikan doa tersebut pada puncaknya. Beliau bersabda, perlu diingat, bahkan jika dia tidak mencapai keinginan atau tujuan doanya yang dimaksudkan, dia masih diberikan beberapa bentuk berkat atau ketenangan lain dari Allah Ta'ala. Jadi tidaklah mesti maksud yang diharapkan terpenuhi. Jika menurut Allah Ta'ala doa yang dipanjatkannya adalah bersifat hakiki, sebagaimana mestinya, dan itu timbul di dalam hati yang memanjatkan doa, jika Allah Ta'ala tidak memenuhinya persis seperti yang ia harapkan, namun sekurang-kurangnya Allah Ta'ala memberikan ketentraman dalam hati, timbul kepuasan di dalam dirinya, dan ia mendapatkan ketenangan. Dan orang yang seperti itu sama sekali tidak gagal, tidak terfikir olehnya bahwa doa saya tidak terkabul, atau berfikir bahwa saya belum mendapatkan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, sama sekali tidak gagal, dan selain menemukan kesuksesan, kekuatan iman dan keyakinannya semakin kuat. Jadi keimanannya meningkat, keyakinannya bertambah. Namun bagi mereka yang tidak berdoa, disabdakan mengenai orang seperti itu, barang siapa yang tidak menghadap Allah Ta'ala disertai dengan doa, ia akan senantiasa buta dan mati dalam keadaan buta. Beliau bersabda, orang yang berdoa disertai dengan kebenaran ruh, tidak mungkin ia akan tidak berhasil secara hakiki, melainkan kemaslahatan yang tidak hanya dapat diperoleh dengan harta, kekuasaan, dan tidak juga dengan kesehatan, melainkan ada di tangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dapat menganugerahkannya dengan cara yang dikehendakinya, dan itu dianugerahkan berkat doa yang sudah sampai pada puncaknya. Yakni jika doa-doa dipanjatkan, maka semua ini akan didapatkan. Apa yang diharapkan oleh manusia bukanlah harta yang dapat memberikan kepuasan dan ketenangan, tidak juga kekuasaan, atau wewenang yang dapat memberikan ketentraman kepada seseorang,
Tidak juga kesehatan dapat memberikan ketentraman. Namun ketika seseorang berdoa, Allah Ta'ala akan mengatur sedemikian rupa, sehingga dengan karunia Allah Ta'ala, semua yang diharapkannya dapat terpenuhi, yang mana itu tidak dapat dipenuhi oleh sarana duniawi. Beliau alaihissalam bersabda, jika Allah Ta'ala menghendaki, ketika mendapatkan musibah, seorang mukhlis dan benar akan mendapatkan kelezatan setelah berdoa, yang mana hal itu tidak dapat diraih oleh seorang raja dengan tahtanya. Inilah yang dimaksud dengan keberhasilan hakiki yang diperoleh oleh orang-orang yang berdoa. Lalu beliau alaihissalam bersabda, adalah benar bahwa barang siapa yang tidak menampilkan amalan nyata, berarti itu bukan doa yang hakiki, yakni dengan mengatakan bahwa saya sudah berdoa, tetapi tidak menggunakan sarana praktik, tidak memperbaiki amalannya, tidak menyelaraskannya sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala, maka orang yang seperti itu tidak bisa mengklaim bahwa saya telah berdoa, jadi perbaikan amal pun adalah perlu, dan juga memanfaatkan sarana-sarana. Lalu berdoalah, maka Allah telah akan mengabulkannya. Dalam kasus di mana tangan orang tersebut diikat dan tidak memiliki jalan lain untuk sarana atau sumber praktis, dan tidak ada sarana yang dapat digunakan, namun Allah Ta'ala mengetahui niatan seseorang, dia akan melihat bahwa orang ini mukhlis, amalannya baik, dan datang kepadaku dengan penuh ketulusan, maka tetap Allah Ta'ala mengabulkan doa-doanya. Beliau alaihissalam bersabda, jika amalan kalian tidak baik, lalu kalian memanjatkan doa, berarti kalian tengah menguji Allah Ta'ala. Itu tidak mungkin. Janganlah menguji Allah Ta'ala. Untuk itu sebelum berdoa, perlu untuk mengerahkan segenap kekuatan, dan inilah makna dari doa. Pertama-tama perlu untuk memandang amalan dan itikadnya. Jadi perlu diperhatikan bagaimana amalan kita, bagaimana itikad kita. Apakah kita percaya kepada Allah Ta'ala sepenuhnya, dan meyakininya, dan memahami bahwa selain Allah Ta'ala, tidak ada yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada beberapa peristiwa, kejadian yang akan saya sampaikan. Ada seorang mu'alim kita di Pantai Gading menulis, ada seorang Ahmadi mukhlis bernama Abdullah Sahib yang menulis, polisi menangkap saudara saya dan pengadilan menjatuhkan hukuman kurungan 20 tahun atas tuduhan menjual minuman keras. Beliau mengatakan, saya sangat sedih dan gelisah atas kejadian itu. Padahal saudara saya itu tidaklah bersalah. Dalam kondisi yang gelisah seperti itu, Abdullah Sahib menulis surat kepada saya, yakni kepada Huzur. Beliau mengatakan, saya menulis kepada Khalifatul Masih untuk memohon doa, dan beliau pun mulai berdoa untuk saudaranya. Namun tetap masih belum ada gambaran bagaimana saudara saya akan dapat terbebas. Lalu saya melihat di dalam mimpi, yakni saya melihat Huzur di dalam mimpi saya. Di dalam mimpi tersebut, Huzur bersabda kepada saya, tidak perlu khawatir, bersabarlah. Saudaramu akan terbebas dari penjara. Lalu ketika saya bangun pada waktu subuh, saya merasakan ketenangan. Saya yakin bahwa Allah Ta'ala akan memperlihatkan mujizatnya dan saudara saya akan terbebas dari penjara. Namun, belum lagi itu terwujud. Beberapa hari kemudian, kesehatan ibu saya memburuk, sehingga terpaksa membawanya ke rumah sakit besar di kota. Saya memasukkan ibu saya ke rumah sakit. Saya semakin bersedih. Masalah yang pertama belum selesai, lalu datang yang kedua, yakni ibu sakit. Kondisi saya saat itu betul-betul tak berdaya, diliputi dengan kegelisahan karena masalah semakin bertambah. Lalu saya berdoa. Ketika tidur di malam hari, saya melihat Huzur lagi di dalam mimpi. Huzur mengatakan di dalam mimpi kepada saya, bangunlah dan bukalah pintu. Lalu saya bangun. Ketika saya membuka mata, ada yang tengah mengetuk pintu. Lalu saya membuka pintu. Ternyata ada saudara saya. Ia mengatakan bahwa polisi telah membebaskan saya pada hari ini. Beliau mengatakan bahwa ini merupakan mukjizat doa, berkat karunia Allah Ta'ala, dan merupakan keberkatan jalinan dengan khilafat. Sekarang kisah dari Benin. Terdapat jarak di antara 3-4 negeri.
tidak ada kemudahan atau fasilitas yang baik untuk komunikasi antara satu sama lain. Satu sama lain tidak mengenal, namun Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan pengabulan doa di berbagai tempat. Ada seorang mubayyin baru menuturkan bahwa di kampung untuk ujian SMA hanya ada 3 anak yang memenuhi syarat dan ketiganya adalah Ahmadi, dan tidak ada fasilitas pendidikan yang memadai di kampung tersebut sehingga bisa diharapkan untuk dapat menunjang dalam ujian. Apakah akan dapat lulus dengan nilai yang baik ataukah tidak? Setidaknya apakah dapat lulus ataukah tidak? Beliau menuturkan, saya menulis surat kepada Huzur. Di dalam surat tersebut beliau menyampaikan permohonan doa bahwa tidak ada fasilitas yang memadai di kampung ini, dan kami pun adalah mubayyin baru, hanya 3 anak yang mendapatkan seleksi dari semua sekolah di kampung. Mohon doa agar dapat lulus dengan nilai yang baik, sekurang-kurangnya dapat lulus. Lalu saya menjawab surat tersebut dan mendoakan untuk keberhasilan anak-anak tersebut. Beliau menuturkan bahwa setelah kami mendapatkan jawaban dari Huzur, anak-anak saya menjadi yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan karunia-Nya dan 3 anak ini akan lulus. Lalu ketika diterima hasil, diketahui bahwa tidak hanya lulus, ketiga anak tersebut mendapatkan nilai yang sangat baik. Dengan kejadian itu, keyakinan keimanan kami semakin bertambah kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya ada peristiwa lain dari Gambia. Ada seorang saudara kita, Umar Sahib. Beliau pada tahun 2017 baiat bersama dengan keluarganya. Istri beliau terjangkit penyakit kanker rahim. Anak beliau yang sebelumnya lahir pada 7 tahun yang lalu terjangkit kanker dan dokter mengatakan bahwa tidak bisa disembuhkan lagi dan tidak mungkin akan dapat melahirkan anak. Istri beliau dibuat sangat khawatir karenanya. Pertama, ada penyakit, dan kedua, tidak bisa punya anak lagi, dan mungkin saja berapa lama lagi akan dapat hidup dan memiliki anak juga, bagaimana ke depannya. Alhasil, setelah baiat masuk jemaat, istri beliau itu mengambil satu literatur jemaat. Pada literatur tersebut terdapat gambar Huzur. Katanya setelah melihat gambar tersebut, timbul ketenangan di dalam diri saya. Lalu saya terus memanjatkan doa dan terus memohon ketentraman dari Allah Ta'ala. Lalu istri beliau menulis surat kepada saya, yakni kepada Huzur. Di dalam suratnya menyampaikan keinginan untuk sembuh dari penyakit dan memiliki anak lagi. Dengan karunia Allah Ta'ala, tidak selang beberapa lama beliau pun hamil. Ketika dokter mengecek, mereka keheranan. Mereka mengatakan bahwa secara medis tidak mungkin lagi bagi Anda untuk dapat memiliki anak lagi. Lalu ketika dokter tersebut mengecek kankernya, yakni setelah tes kehamilan, ternyata hasilnya adalah negatif. Dokter sangat keheranan. Dokter bertanya kepada wanita mubayyin baru tersebut, obat apa yang Anda gunakan sehingga kanker Anda pun hilang, dan bagaimana masalah ini menjadi tuntas? Padahal secara medis saya sudah yakin tidak mungkin dapat disembuhkan. Wanita tersebut mengatakan, saya tidak menggunakan obat. Saya hanya menulis surat kepada khalifah saya, dan saya pun berdoa. Dan ini merupakan keberkatan doa, dan ini yang menjadi obat bagi saya, yang karenanya Allah Ta'ala memberikan karunia kepadanya. Sekarang berkenaan dengan seorang wanita dari Kababir. Beliau menuturkan bahwa saya mengalami gagal kandungan sudah 6 kali, dan dokter menyatakan bahwa kondisi saya adalah luar biasa dan tidak ada harapan lagi untuk dapat memiliki anak. Suami beliau berkunjung ke London dan mulakat dengan saya, dengan Huzur. Beliau menceritakan semuanya dan menyampaikan permohonan doa. Saya katakan kepada beliau semoga Allah telah memberikan karunia-Nya. InsyaAllah Ta'ala
akan hamil dan memiliki anak. Lalu tidak lama kemudian istri beliau hamil dan Allah telah menganugerahkan seorang putri, dan tidak hanya itu, setelah kelahiran putri beliau pun melahirkan seorang putra. Selanjutnya daerah Malda, Bengal, India, ada seorang muallim sahib mengalami kerusakan ginjal. Ini adalah kisah tahun 2005. Para dokter telah berupaya untuk mengobati penyakit tersebut, namun tidak berhasil. Dokter memvonis bahwa tidak akan sembuh. Ketika saya melakukan kunjungan ke Kadian pada tahun 2005, lalu mengadakan mulakat keluarga, Pak Mu'alim menyampaikan hal tersebut ketika mulakat dan memohon doa kepada saya. Dan tidak lama kemudian, Pak Mu'alim pergi ke rumah sakit untuk mengecek penyakitnya. Dokter terheran-heran karena beliau sembuh, dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau sehat normal setelah itu. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala berkenaan dengan doa, yakni doa dapat merubah sesuatu yang bahkan nampak tidak mungkin. Lalu dari Prancis, ada seorang Ahmadi. Beliau menuturkan, saya tinggal di daerah yang tidak ada Ahmadi. Beliau baiat pada tahun 2016. Beliau menuturkan, ketika saya masih kecil, berusia 8-9 tahun, saya membaca buku berjudul Masihid Dajjal. Di dalam buku tersebut disebutkan 3 kelompok orang, yakni yang mendapat kemenangan, yang pengecut, dan syuhada. Saat itu saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan yang mendapatkan kemenangan. Lalu beliau hijrah dari negerinya dan tiba di Perancis. Beliau menuturkan, saya melihat satu TV channel yang membuat saya mengenal Jemaat Ahmadiyah, dan channel itu adalah MTA. Beliau sering menyaksikan MTA dan semakin yakin dengan kebenaran jemaat, namun masih belum baiat. Beliau menuturkan, karena sesuatu hal saya tidak memiliki anak. Beliau menuturkan, di MTA ditayangkan satu doa Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan saya mulai membacanya. Saya mulai membaca doa tersebut dan mendoakan untuk diri sendiri, dan berkat dari doa-doa tersebut, Allah Ta'ala menganugerahkan anak kepada saya. Padahal sebelumnya dokter telah memvonis bahwa saya tidak dapat memiliki anak, dan Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada saya satu tanda kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan mengabulkan doa tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa ada seorang khadim yang gelisah karena belum mendapatkan pekerjaan. Dalam kondisi gelisah tersebut, beliau menangis. Beliau menangis karena tidak dapat membayar candah karenanya. Pak Mubalig di sana menasihatkan kepada beliau untuk biasakan menulis surat kepada Khalifatul Masih untuk memohon doa. Tidak selang beberapa lama, khadim tersebut datang. Sebelumnya beliau gelisah karena tidak dapat membayar canda. Saat itu datang dan mengatakan, coba berikan kepada saya formulir wasiat, saya ingin berwasiat. Dikatakan kepada beliau, Anda kan tidak punya penghasilan. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa-doa, dan saya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji 40.000 franc. Dan saya berpikir untuk ikut program wasiat. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengabulkan doa-doa. Untuk itu adalah perlu bagi saya untuk ikut program wasiat. Beliau membayar candah dengan dawam dan penuh ketulusan. Keimanan dan keyakinan semakin meningkat, dan Allah Ta'ala meningkatkan itu lebih dari sebelumnya. Selanjutnya, dari Kongo Kinshasa, ada seorang pria. Pak Mubalig menulis dalam hal ini bahwa kami mengadakan program untuk membagikan makanan kepada para tahanan, menjelaskan ajaran Islam hakiki kepada mereka. Beberapa hari setelah acara tersebut, ada seseorang yang datang ke rumah misi
dan mengatakan bahwa saya ingin baiat. Ketika ditanya, kenapa Anda ingin baiat? Anda dari mana? Dan siapa nama Anda? Beliau mengatakan, ketika Anda datang ke tahanan, saya adalah seorang tahanan pada saat itu. Saya tidak bersalah sebetulnya, namun dimasukkan ke penjara dalam keadaan tidak bersalah. Yang melakukan pelanggaran adalah kawan saya, namun kawan tersebut malah menangkap saya dan memasukkan saya ke penjara. Ketika kelompok Anda datang ke penjara dan menutup acara dengan doa, Anda pun menyampaikan hikmah berkenaan dengan doa, lalu memimpin doa, dan saya pun ikut dalam doa tersebut. Saat itu saya memanjatkan doa, Ya Allah, jika Engkau mendengarkan doa-doa, dan jika memang orang-orang ini benar, maka bantulah aku, dan bebaskanlah aku dari penjara ini. Engkau tahu aku tidak bersalah. Saya berpikir jika memang jemaat ini benar, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa saya ini. Muncul pemikiran seperti itu dalam hati saya ketika berdoa saat itu. Yakni jika jemaat ini benar, maka doa saya hari ini akan dikabulkan. Sehingga Allah Ta'ala akan membebaskan saya dari penjara ini dengan pertolongan gaibnya. Dan memang itu yang terjadi. Kawan saya yang bersalah namun tidak dipenjara, secara tiba-tiba tidak hanya kembali, bahkan datang ke penjara dan memberikan kesaksian bahwa saya tidak bersalah. Lalu mempersembahkan diri untuk ditangkap dan mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya yang bersalah. Untuk itu pada hari ini saya bebas dan langsung saya ke rumah misi Anda. Lalu diberikan pengenalan lebih lanjut berkenaan dengan jemaat. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala sendiri telah memberikan bukti kebenaran jemaat ini kepada saya. Dan bukti akan keberadaannya. Memberikan bukti pengabulan doa. Saat itu beliau baiat dan masuk ke dalam jemaat. Hadrat Masih Maud alaihissalam pada suatu kesempatan bersabda, Tuhan memberikan bukti keberadaannya melalui kudratnya. Ini adalah penyingkapan dari yang tidak berwujud itu. Dengan demikian Allah telah memperlihatkan tanda-tandanya, dan kisah-kisah seperti ini jumlahnya ratusan ribuan, terjadi setiap tahun. Hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengokohkan keimanan dan keyakinan kita, memberikan taufik untuk dapat berdoa, dan semoga Allah telah mengabulkan doa-doa kita, dan semoga acara God Summit ini dengan niat apapun ditayangkan, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan menjadikannya sebagai sarana untuk peningkatan iman bagi orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.